Di masa krisis seperti ini, mungkin banyak dari kita banyak mengalami stres. Dan ketika kita stres, biasanya emosi kita tidak stabil. Dan ketika emosi kita tidak stabil, kita menjadi mudah marah. Dan ketika kita mudah marah, kita mungkin harus bisa konflik, kita harus bertikai dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, staf, bahkan sampai dengan atasan kita. Karena begitu beratnya stres atau problema yang kita alami. Tapi kemarahan tidak bisa memberikan solusi. Oleh sebab itu, kita harus belajar menjadi orang yang bisa menahan amarah. Berikut ini saya akan kasih tip bagaimana caranya kita bisa menahan amarah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, belajar untuk bisa menahan diri. Amsal pasal 29 ayat 11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Yang pertama, kita harus belajar menahan diri kita. Kalau saya konflik dengan istri saya, apa yang saya lakukan? Saya berkata kepada istri saya, time out. Nah, dengan time out ini saya akan masuk ke kamar doa saya, kamar kerja saya, istri saya mungkin lebih berdiam diri di kamarnya. Dan ketika kita akhirnya mengambil waktu untuk time out ini, emosi kita lebih stabil, emosi kita bisa lebih dikendalikan, akhirnya kita bisa berbincang. Jadi ketika ada konflik di dalam kehidupan kita, belajar untuk bisa menahan emosi yang keluar, belajar untuk kita bisa menahan diri. Yang kedua, tetap tenang. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 berkata, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ketika Anda marah, jangan membuat keputusan-keputusan yang penting, tapi tetaplah tenang. Karena ketika Anda sedang marah, Anda tidak berpikiran dengan jernih, sehingga keputusan Anda tidak tajam dan Anda bisa membuat keputusan yang salah. Jadi ketika ada konflik, tetap menahan diri, tetap tenang, dan jangan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Berdiskusilah ketika amarah Anda sudah lewat. Yang ketiga yang saya bisa kasih tip buat Anda bagaimana menahan marah. Fokus kepada solusi. Focus on the solution. Ketika hari ini kita sedang mengalami konflik, banyak sekali godaan untuk kita bisa membahas masalahnya itu apa. Tapi tidak pernah mau membahas solusinya itu apa. Jadi ketika Anda konflik, jangan membesar-besarkan masalah, tapi mulailah ketika Anda berbincang, ketika Anda berinteraksi, mulailah Anda memikirkan solusi yang terbaik untuk masalah ini apa. Ketika Anda fokus sama solusi, masalah yang besar sekalipun itu bisa diatasi. Tapi kalau Anda fokusnya sama masalah terus, energi Anda habis sehingga Anda tidak punya kreativitas untuk keluar dari masalah yang Anda hadapi. Anda tidak punya energi untuk bisa menghasilkan solusi yang tepat buat masalah Anda. Adanya semakin marah, semakin stres, dan semakin berantakan. Fokus on solusi. Pada solusi Anda harus mengkonsentrasikan pikiran Anda. Yang keempat, apa yang bisa Anda lakukan? Jaga percakapan Anda. Kuasailah lidah Anda. Karena ketika Anda sedang marah, Anda kemungkinan bisa mengucapkan hal-hal yang Anda sesalkan satu hari nanti. Kata-kata yang melukai pasangan Anda, kata-kata yang melukai teman sekerja Anda. Kuasai emosi Anda dan kuasai lidah Anda. Sehingga perkataan yang keluar dari lidah bibir Anda tetap kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan iman. Firman Tuhan berkata, kalau Anda menguasai lidah Anda, artinya Anda bisa menguasai kehidupan di dalam kehidupan Anda. Lidah bisa menjadi sumber kutuk atau menjadi sumber berkat. Kalau Anda ingin kemarahan Anda berubah jadi berkat, keluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat. Yang terakhir, depend on God, bergantunglah kepada Tuhan. Mungkin masalah kita ini di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatasinya. Oleh sebab itu, berserahlah penuh kepada Tuhan. Masalah Anda, beban Anda, semua yang Anda hadapi, berserahlah penuh kepada Tuhan. Kalau Anda berserah penuh, saya percaya Tuhan akan turun tangan, mencampuri urusan Anda, masalah Anda, dan mengerjakannya menjadi kebaikan di dalam kehidupan Anda. Terobosan dan mujizat
itu tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Jangan marah, jangan stres. God is in control. God bless you.